بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، الحمد لله, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Ni'matul Ukhuwah, dan kita memasuki poin yang berikutnya dari hukukul ukhuwah, hak-hak persaudaraan di atas Islam, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Berkata al-muallif wa hafizahullah taala, hifdzus sirr, menjaga rahasia. Apa yang beliau sebutkan ini adalah merupakan perkara yang penting yang harus dipelihara oleh seorang muslim, yaitu menjaga rahasia saudaranya, tidak menyebarkannya, bersikap amanah, sebab majlis al-majalisu amanah, majlis itu amanah. Apabila terjadi pembicaraan antara dua orang dalam satu majlis, lalu kemudian mereka berpisah, maka ketahuilah bahwa majlis itu amanah. Dalam artian hendaklah seorang memelihara dan menjaga, tidak menyebarkan apa yang terjadi dalam pembicaraan mereka di dalam majlis tersebut. Walaupun
saudaranya tidak mengatakan padanya, tolong simpan rahasia ini, tolong jaga, tolong jangan ceritakan kepada orang lain. Walaupun sekedar mereka berpisah, maka apa yang mereka bicarakan dalam majelis itu adalah amanah. Tidak sepantasnya seorang itu menyebarkannya, kecuali apabila ada kemaslahatan. Ada kemaslahatan yang syar'i, yang diperbolehkan secara syar'i. Asal hukumnya tidak diperbolehkan untuk menyampaikan kepada yang lain. Beliau berkata hafizahullah taala, tadzakkar akhi fillah, ingatlah wahai saudaraku karena Allah subhanahu wa taala, anna man istawda'aka asrarahu huwa akhun ahabbak wa wathiqa fik, fakun 'inda husni dhannihi wa hafiz 'ala asrarihi kama tuhafidhu 'ala ayyi amanah 'ainiyatan kanat aw maddiyah. Ingatlah wahai saudaraku karena Allah, bahwa barang siapa yang telah menitipkan kepada kamu rahasia-rahasianya, ketahuilah bahwa dia itu adalah saudaramu yang mencintai kamu. Ada seorang datang kepada kita misalnya, dia curhat, menceritakan sesuatu, apakah itu masalah pribadinya atau mungkin masalah keluarganya. Itu berarti bahwa dia mencintai kamu. Ketika dia meminta agar kamu menyimpan rahasia-rahasianya, maka hendaklah engkau menjadi seorang amin, seorang yang terpercaya. Jangan mengkhianati saudara tersebut. Dia telah menitipkan kepada kamu rahasia-rahasia, jangan kamu sampaikan pada orang lain. Huwa akhun ahabbak, dia adalah saudara yang mencintai kamu. Wa wathiqa fik, dan percaya kepadamu. Fakun 'inda husni dhannihi, maka hendaklah engkau senantiasa menjaga baik sangkanya saudara kamu itu kepada kamu. Dia telah berbaik sangka kepada kamu bahwa kamu itu orangnya terpercaya, orangnya amanah. Maka hendaklah kamu memelihara husnudzan saudara kamu kepada diri kamu, agar saudara kamu itu tidak kecewa. Jadi seorang yang amin, amanah, dan jangan mengkhianati saudara. Itu min sifatil munafiqin, di antara sifat kaum munafiqin. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah maka dia berkhianat, mengkhianati amanah yang telah diberikan kepadanya. Jangan kita menyampaikan kepada yang lain, walaupun kepada teman dekat kita pula, karena masing-masing orang itu biasanya dia punya teman dekat. Ada seorang yang menyampaikan kepada kita, jaga, pelihara amanah itu. Jangan menyampaikan kepada orang lain walaupun orang itu teman dekat kita, dengan alasan gak apa-apa kalau si fulan dia amanah, dia teman dekat saya. Lalu dia sampaikan, tolong dijaga ya, ini hanya rahasia khusus, kamu aja yang mengetahui. Nah, dia sampaikan kepada teman dekatnya. Teman dekatnya ini punya teman dekat yang lain. Jangan kamu sampaikan kepada yang lain. Rahasia khusus kamu saja yang mengetahui. Dan begitu seterusnya, tasalsul. Akhirnya menjadi rahasia umum. Rahasia tapi sifatnya umum, semua orang tahu. Nah, berarti dia telah mengkhianati saudaranya. Tidak semua apa yang terjadi dari pembicaraan majelis bersama ikhwan harus disampaikan, walaupun kepada istri. Walaupun kepada istri. Kadang-kadang ada yang husnudzan, wah istri saya itu orangnya amanah, dia enggak suka cerita kepada yang lain. Walaupun
Demikian. Ya, dari sini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim penting untuk memilah-milah. Tidak semua apa yang terbetik di dalam pikiran kita keluarkan lewat mulut kita. Tidak semua apa yang nyantol dalam pikiran kita bicarakan pada siapa saja. Kafa bil mar'i itsman ay yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang itu berdosa ketika dia memberitakan semua apa yang dia dengarkan. Semua, dia tidak memilah-milahnya. Mana yang penting untuk disampaikan, mana yang tidak boleh disampaikan, tidak sepantasnya untuk disebarkan. Orang tidak bisa memilah-milah seperti ini bukan seorang yang amin, orang yang terpercaya. Maka kata beliau, fahafiz ala asrarihi, maka jagalah rahasia-rahasianya. Kama tuhafizu ala ayyi amanah, sebagaimana engkau menjaga amanah apapun itu. Ya. Ainiyatan kanat aw maddiyah, apakah hal-hal tertentu, apakah itu ucapan atau pemberitaan tertentu ataukah materi, harta, jaga. Jadilah seorang yang amanah. Fa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza haddatha ar-rajulu bil hadits thumma iltafata fahiya amanah." Apabila seseorang memberitakan satu hadis kemudian dia berbalik, iltafata, ya, berpaling, maka itu adalah amanah. Jadi kalau terjadi pembicaraan antara satu dengan yang lain, lalu mereka menoleh, yakni selesai, ketahuilah bahwa majelis itu amanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Imam Ahmad, dihasankan Al-Albani rahimahullahu taala. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa apa yang terjadi di majelis itu itulah amanah. Ada perkumpulan, mungkin ada satu ijtima, misalnya banyak orang, kita ingin berbicara dengan si fulan, kita tarik dia, kita ambil, karena kita ingin berbicara berduaan. Apa tujuannya bicara berdua? Agar tidak diketahui oleh yang lain. Ya, itu sudah hal yang dimaklumi. Maka terjadi perbincangan di antara mereka berdua. Ya, selesai berbicara, ada orang datang, mereka berpisah. Nampak bahwa dia tidak ingin diketahui apa yang terjadi dari pembicaraan tersebut, maka jagalah, itu adalah amanah. Kalau misalnya ada seorang datang bertanya, tadi bicara apa? Jangan diberitahu. Ya, karena ketika seorang itu diajak untuk berbicara berduaan menunjukkan bahwa dia ingin menyimpan itu sebagai rahasia. Jagalah itu. Fahiya amanah, maka itu adalah amanah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala muqayyiduhu 'afa Allahu anhu, berkata al-muallifu hafizahullah, hadza adabun nabawiyyun 'azim. Ini adalah adab nabi yang sangat agung, sangat mulia. Adab kenabian yang sangat mulia. حيث عد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التفات الرجل عند كلامه يمينا وشمالا قائما مقام إيداع السر وحفظه وعدم نقله, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganggap berpalingnya seseorang setelah dia berbicara, maka dia menoleh ke kanan, dia menoleh ke kiri. Ya, ketika dia menoleh kanan dan menoleh ke kiri, maka itu menunjukkan atau menduduki kedudukan ida'us sir. Agar hendaklah seorang itu menyimpan rahasia. Dia telah menyerahkan rahasia itu kepada kamu, agar kamu menjaganya
dan tidak menukilkannya kepada yang lain. Jadi mulai dari pembicaraan berdua. Jadi pembicaraan berdua, dia melihat orang enggak ada yang mendekat, baru dia berbicara. Hal itu sudah dimaklumi bahwa walaupun dia tidak mengatakan tolong simpan rahasia ini, tolong jangan diberitahukan kepada yang lain. Walaupun dia tidak mengucapkan itu, sekedar dia memanggil seorang untuk berbicara berdua, itu menunjukkan bahwa dia tidak ingin diketahui oleh yang lainnya. Nah, maka hendaklah seorang muslim menjaga rahasia itu. Qala Ibn Ruslan, berkata Ibn Ruslan, li'anna iltifatahu i'lamun liman yuhaddithuhu annahu yakhafu an yasma'a hadithahu ahad. Karena menolehnya dia, ketika dia menoleh, itu adalah pemberitahuan dari dia kepada orang yang akan dia ajak berbicara bahwa dia takut. Dia takut untuk didengarkan pembicaraan itu oleh siapapun. Wa annahu qad khassahu sirra, dan bahwasanya dia telah mengkhususkan rahasia itu untuk saudaranya. Dia percaya kepadanya. Dia berhusnudzan bahwa saudaranya tidak akan mungkin menyebarkan. Nah, makanya kadang-kadang timbul kecurigaan ketika seseorang hanya dia yang mengetahui permasalahan. Lalu dia punya teman, dia ingin curhat atau dia ingin menyampaikan sesuatu, dia husnudzan kepada saudaranya itu, lalu dia sampaikan, dia beritakan, tidak ada satupun yang melihat, tidak ada satupun yang mendengar. Beberapa hari kemudian tersebar berita si fulan demikian. Apa yang dia bicarakan kepada saudaranya itu terbongkar. Nah, curiga akhirnya. Nah, permasalahan ini nggak ada yang tahu kecuali saya dengan si fulan yang saya beritahu, yang lain nggak ada yang tahu. Dari mana berita ini? Akhirnya yang tadinya husnudzan berbalik menjadi suudzan. Jangan-jangan si fulan yang saya beritahu dia yang mengabarkan kepada orang lain. Akhirnya bisa merusak hubungan. Dan Islam sangat memperhatikan masalah seseorang itu menjaga hubungan baik antara satu dengan yang lain. Al-Islam memelihara perasaan seorang muslim yang lainnya. Nah, sehingga segala sesuatu yang akan mengantarkan kepada suudzan, yang mengantarkan kepada kesedihan seorang muslim yang lain, maka itu adalah sesuatu yang berusaha ditutupi. Ada 3 orang, mereka sedang duduk, yang 2-nya berbisik-bisik antara satu dengan yang lain, yang 3 tidak diikutkan dalam pembicaraan, ya tersinggung dia, sedih. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kuntum thalatha fala yatanajatnani dun al-akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dhalika yuhzinu." Apabila kalian bertiga, maka jangan 2 orang itu berbisik-bisik. Ya. Jangan sampai kalian berkumpul dengan manusia yang lainnya. Kenapa? Karena itu akan membuat yang ketiga ini bersedih. Ini orang berbisik-bisik ngapain? Ada apa ini orang? Jangan-jangan mereka sedang membicarakan saya. Keduanya berbisik-bisik, yang ketiga ada di situ. Tersinggung dia. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena menyakiti hati seorang muslim. Maka demikian pula dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menjaga rahasia, ya, memelihara lisan untuk tidak terbiasa berbicara dalam hal-hal yang dapat menyebutkan seorang dari taatullah, dari zikrullah. Nah, ka'anna al-iltifata qa'imun maqama uktub anni ay khudh anni waqtumhu wa huwa 'indaka amanah. Seakan-akan menolehnya saudaranya ini itu menduduki kedudukan seakan-akan dia mengatakan, tolong ditutup, disembunyikan ini. Ya, ambillah ini dariku dan rahasiakanlah. Ini saya berikan kepadamu sebagai amanah. Jangan disampaikan pada yang lain. Seakan-akan menduduki kedudukan itu. Walaupun dia tidak memberitahu,
secara jelas. Sekedar dia menarik kamu untuk berbicara berdua, tidak ingin didengarkan oleh yang lain, maka itu kedudukannya sama dengan dia mengatakan tolong dirahasiakan. Nah, majelis yang terjadi itu adalah amanah. Wa ifsya'u sirr da'in li taqwid bunyanil ukhuwah. Menyebarkan rahasia ini akan menyebabkan hancurnya, rontoknya bangunan persaudaraan. Wal ityanu 'alaiha minal qawaid. Ya. Dan senantiasa memelihara rahasia itu adalah termasuk di antara penopang mempererat persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Wala tuhfadzul mawaddatu bimithli hifdzil asrar, dan tidaklah terpelihara sebuah kecintaan antara satu dengan yang lainnya yang lebih dari memelihara rahasia. Menjaga rahasia seorang ini adalah merupakan suatu yang mendatangkan kecintaan yang besar. Nah, memelihara adanya mawaddah di antara mereka. Semakin seorang itu amanah dalam menjaga rahasia, semakin seorang itu husnudzan dan benar-benar dia semakin percaya bahwa saudaranya ini tidak pernah membongkar rahasianya. Fahafiz ala asrari ikhwanih yastadim laka wudduhum. Maka jagalah rahasia-rahasia saudara-saudara kalian. Itu akan, kecintaan itu akan terus, ya, akan terjaga, terpelihara. Fa in abaita falastal malum, innamal malum man wathiqa fika. Apabila engkau enggan melakukan hal tersebut, maka engkau bukanlah seorang yang tercela, namun yang dicela adalah seorang yang percaya kepadamu. Seorang yang percaya kepadamu salah dalam menyimpan rahasianya, ternyata dia salah orang. Qala syairu, berkata seorang penyair, idzal mar'u lam yahfaz sarirata nafsihi wa kana li sirril akhi ghaira katumi fa bu'dan lahu min dhi akhin wa mawaddatin wa laysa ala wuddin lahu bimuqimi. Apabila seorang dia tidak menjaga rahasia dirinya, ya, wa kana li sirril akhi ghaira katumi. Kalau rahasia dirinya dia tidak jaga, apalagi rahasia orang lain dia tidak akan menutup-nutupi. Rahasia dirinya yang semestinya disimpan, ya, rahasia dia, apa yang terjadi antara dia dengan keluarga, apa yang terjadi antara dia dengan istrinya, ya. Dia suka ceritakan kepada orang lain, dia tidak menyimpannya, ya, apalagi rahasia orang lain. Lebih-lebih lagi dia tidak akan menjaganya. Fa bu'dan lahu min dhi akhin wa mawaddatin. Maka jauh dari orang yang seperti ini, seorang yang ingin dijadikan sebagai saudara, kecintaan. Wa laysa ala wuddin lahu bimuqimi, dan kecintaan bersama dengan orang yang seperti ini sifatnya itu tidak akan berketerusan, berkelanjutan, akan terputus. Kenapa? Dia tidak suka menyimpan rahasia. Tidak semua apa yang ada dalam ingatannya harus disampaikan. Difikirkan mana yang maslahah, mana yang perlu disampaikan, mana yang tidak perlu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kebaikan ataukah dia diam. Wa in kana laka sadiqun huwa mustawda'u asrarik fala tastawdi'hu amanata ghairik. Apabila kamu punya teman yang lain, apabila engkau punya saudara, kamu punya teman, huwa mustawda'u asrarik, dia adalah tempat menyimpan rahasia-rahasia kamu. Tempat kamu menyimpan rahasia kepada seorang itu. Karena kadang-kadang seorang, ya, dia harus menceritakan. Nah, mungkin dia punya masalah, ya, mungkin dia ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, unek-unek. Itu kalau dipendam bisa stres, iya kan? Kalau dia tidak keluarkan, kadang-kadang di antara manusia ada yang sampai stres. Dipendam sendiri, diam.
Kalau ketemu dengan orang senyum tidak ditampakkan, ya. Akhirnya terus dipendam, lama kelamaan akan meledak. Nah, kadang-kadang seorang butuh untuk menyampaikan pada seorang. Tentunya dia ingin mencari seorang yang betul-betul amanah. Nah, karena dia akan memberikan rahasia-rahasianya kepada orang itu. Kata beliau, apabila engkau mempunyai teman yang itu adalah tempat kamu menyimpan rahasia, fala tastaudi'hu amanata ghairik. Maka jangan engkau simpan kepada dia amanah selain kamu. Si A punya teman B. Ya. B ini tempat simpannya rahasianya si A. Ini suka curhat kepada si B. Nah, sehingga B ini banyak mengetahui hal-hal berkenaan tentang si A. Ada orang lain, si C. C ini temannya A. Nah, C ini suka menyimpan rahasianya kepada si A. Nah, kata beliau, kalau si A ini punya teman si B yang B itu adalah merupakan tempat dia menyimpan rahasia, jangan dia memberikan kepada si B rahasianya si C. Gitu. Nah, kalau dia menyimpan rahasianya dia kepada si B, ya sudah itu saja. Rahasianya si C yang diberikan pada si A jangan disampaikan pada si B. Dia harus amanah. Karena kalau demikian maka akan terjadi tasalsul seperti yang kita sebutkan tadi, rahasia akhirnya menyebar menjadi rahasia umum karena dia berhusnudzan. Ya. A menyampaikan kepada si B rahasianya si C. Akhirnya C mengatakan pada si A, engkau tidak sampaikan kan kepada yang lain? Oh enggak, saya jaga rahasia. Kecuali si fulan, si B, itu ana yakin betul dia amanah itu tidak akan menyampaikan pada yang lain. Nah, hanya dia saja, dia tok. Yang lain tidak. Nah, B punya teman lagi terus. Ya. Akhirnya seperti itu keadaannya. Allahul musta'an. Jangan, kata beliau. Fa sadiquka aidan lahu sadiqun wa hakadha. Teman kamu itu punya teman yang lain juga dan begitu seterusnya. Wala yu'manu 'ala sir ayyusbiha khabaran mudha'a, dan tidaklah seorang itu merasa aman dari rahasia itu, akhirnya jadilah itu berita yang menyebar, rahasia umum. Maka jangan seperti itu. Kalau si fulan sahabat kamu menyimpan rahasianya kepada kamu, jangan sebarkan kepada siapapun, walaupun orang yang kita kenal dia itu amanah. Ya, kecuali kalau ada izin dari orang tersebut, si fulan enggak apa-apa antum sampaikan, mungkin ada maslahatnya. Si fulan tidak mengapa antum sampaikan itu. Nah, idza ma katamtu sirra amman awadduhu tawahhama anna al-wudda ghairu haqiqi wa lam ukhfi anhu sirra min dhinnatin bihi walakinnani akhsha sadiqi. Ya. Apabila aku menyimpan rahasia dari orang yang aku cintai, tawahhama anna al-wudda ghairu haqiqi, maka dia menyangka bahwa kecintaan itu tidaklah hakiki, tidak secara hakiki. Walam ukhfi anhu sirra min dhinnatin bihi, dan aku tidak menyimpan darinya rahasia disebabkan karena tuduhan. Walakinnani akhsha sadiqi, akan tetapi aku khawatir temannya temanku. Ini dia mengkhawatirkan. Ya. Kenapa dia tidak menyampaikan kepada si fulan? Khawatir dia punya teman. Ya, dia sampaikan, dia menganggap orang itu amanah. Terus seperti itu sehingga dia tidak menyampaikan rahasianya itu. Wa mata kana ar-rajulu ma'rufan bi katmi sir 'urifa bainan nas bil waqari war razanah. Dan selama seseorang itu dikenal, dia suka menyembunyikan rahasia, menjaga rahasia, menjaga aib, menjaga problem seorang tidak disampaikan kepada yang lain, maka dia akan diketahui di antara manusia
sebagai orang yang tenang, orang yang punya wibawa, razin. Ya. Beda kalau seorang itu aktif, ngobrol sana sini. Apa yang nongkrong di kepalanya, langsung keluar. Ada lagi, langsung keluar. Tiap hari beritanya diupdate terus. Ya. Ya. Akhirnya ya seperti itu. Ada kejadian begini. Si fulan seperti ini, si fulan seperti ini. Akhirnya dikenal di kalangan manusia ahli ngomong, jagoan berbicara, jagoan kisah. Allahul musta'an. Man aktsar min syai' urifa bih. Siapa yang memperbanyak sesuatu, dia akan diketahui dengan sesuatu itu. Ya. Siapa yang banyak sesuatu, banyak melakukan sesuatu, dia akan dikenal dengan tabiatnya. Dia suka melakukan itu. Nah, sehingga seorang ketika dia dikenal suka menyimpan rahasia, dia dikenal sebagai seorang yang sahibul waqar war razana. Li'anna ikhraj as-sir min fudulil kalam. Karena mengeluarkan rahasia orang itu termasuk ucapan yang berlebihan. Ucapan yang berlebihan. Walaysa biwaqur man takallama bil fudul. Dan tidaklah dianggap seorang itu punya wibawa apabila dia suka berlebihan dalam ucapannya, suka ngomong. Nah, qala syairu yamdahu waqura, berkata seorang penyair ketika dia memuji orang yang berwibawa itu. Dia mengatakan wa yaktumul asrara hatta innahu yasunuha an tamurra bibalihi. Dan dia menyembunyikan rahasia-rahasia sehingga dia selalu menjaganya. Ketika rahasia itu lewat di pikirannya, dia tahan, tidak dia sampaikan, dia tahan. Wa min khilali al-karim annahu yahfazu sirra sahibih ba'da an tatasarram hibalul mawaddati bainahuma. Dan di antara tabiatnya orang yang mulia, akhlak yang baik yang dimiliki seorang yang karim, orang yang mulia, dia selalu memelihara dan menjaga rahasia saudaranya walaupun tali kecintaan itu telah putus di antara mereka berdua. Ini penting. Ya. Mereka dahulunya hubungannya baik sekali. Baik sekali. Hubungan mereka berdua saling menjaga. Si A menyampaikan amanah menyampaikan rahasia kepada si B, si B menyampaikan rahasia kepada si A, saling curhat. Nah, hubungannya baik sekali, kental, sahabat kental. Tidak berapa lama kemudian cekcok, bertengkar, putus hubungan. Nah, seorang itu kalau mulia, dia tetap menjaga itu rahasianya. Nah, walaib bidzid min dzalik. Beda kalau orang itu tidak punya kemuliaan, rendah, hina lawannya. Ya. Kalau dulunya dia sering menyebut-nyebut kebaikannya, ya karena terjadi pemutusan hubungan. Oh, saya tahu orang itu. Nah, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya saya tahu siapa dia. Dia dikenal begini, begitu. Wah, keluar semua. Nah, keluar semua aibnya. Kenapa? Karena sudah putus hubungan. Ya, dia menyangka bahwa saudaranya muslim yang dia musuhi tersebut sudah tidak punya kehormatan lagi. Maka dia memanfaatkan segala cara untuk menjatuhkan saudaranya itu. Nah, ini orang yang laim seperti ini, rendah. Nah, ya, saya tahu fulan, disebutkan aibnya, ya, yang pernah dia ceritakan kepada orang tersebut. Seharusnya dia jaga walaupun putus hubungan. Nah, wa 'ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna 'ainas sukhti tubdil masawiyah. Ya. Kalau seorang itu senang kepada orang, itu aib-aibnya tertutupi semua. Tapi kalau pandangan itu sudah pandangan kebencian, akan nampak semuanya
keburukannya. Kalau begitu sayang, cinta, sahabat kental, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Kecintaan kamu pada seorang itu menjadikan kamu tuli dan buta. Nah, ya, semuanya baik. Begitu benci, semuanya keluar. Oh fulan begini, oh fulan begini. Sebutkan aibnya semua. Walaupun ada yang harus dipaksa-paksakan, kadang-kadang sudah disertai dengan dusta. Wallahul musta'an. Ini orang ini laim. Ya, beda kalau seorang itu karim, ma'asyiral ikhwah. Walaupun putus hubungan, kita masih merasa aman. Si fulan tidak akan menceritakan apa yang pernah kami ceritakan pada dia, dia akan sembunyikan. Karena kita tahu bahwa orang itu karim. Nah, dia tetap diam. Ya. Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Qala syair, berkata seorang penyair, laisal karimul ladzi idza zalla sahibuhu batha alladzi kana min israrihi alima. Bukanlah orang yang mulia yang apabila sahabatnya tergelincir, akhirnya saling membenci, lalu dia menyebarkan semua dari rahasia-rahasia yang dia ketahui. Disimpan, akhirnya disebarkan, begitu terjadi yakni perpisahan di antara keduanya. Balil karimu alladzi tabqa mawaddatuhu wa yahfadhu sirra in safa wa in sarama. Orang yang mulia itu adalah yang tetap kecintaannya dan senantiasa menjaga rahasianya bagaimanapun keadaannya. Tetap lanjut murni persahabatan ataukah terjadi pemutusan hubungan, dia akan selalu menjaga rahasia saudaranya tersebut. Wa qala akhar, dan berkata pula yang lain, wa taral karima idza tasarrama wasluhu yukhfil qabiha wa yudhhirul ihsana. Engkau melihat orang yang mulia itu apabila putus hubungan, ya, cekcok, bertengkar, akhirnya putus hubungan, maka dia akan menyembunyikan keburukan saudaranya dan dia tetap menampakkan yang baik. Wa taral laima idza takhadha wasluhu yukhfil jamila wa yudhhirul buhtana. Dan engkau melihat orang yang rendah apabila sudah selesai hubungannya dengan seorang, putus hubungan, maka dia sembunyikan kebaikan orang dan yang dia tampakkan adalah kedustaan-kedustaan. Nah, ini ma'asyiral ikhwah, penting seorang itu bersahabat dengan seorang yang karim. Jangan dia menceritakan rahasia-rahasianya kecuali kepada seorang yang karim, sehingga dia merasa aman. Keburukan-keburukannya itu terpelihara, terjaga, ya. Tapi seorang kalau dia itu laim, liyadzubillah, ya, orang yang seperti ini, subhanallah, tujuannya menjatuhkan saudaranya. Itu tujuannya. Kalau dia sudah benci, ya, sudah berlebihan, nah, dia akan jatuhkan dengan cara apapun, walaupun dia harus berdusta. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hak persaudaraan yang sangat penting untuk kemudian kita pelihara pada diri kita. Jadi seorang yang punya amanah, jadilah seorang yang karim, yang mulia ketika bersahabat dengan saudara muslimin yang lain. Saya kira sampai di sini, akhwan, yang kita sebutkan, ya, karena selesai bab tentang hifdzus sir. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita masuk ke hak-hak persaudaraan yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.